Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Doa Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 7 dan 8a. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih dalam rangkaian doa novena Roh Kudus pada hari Minggu Paskah ke-7 ini, Gereja Kudus menyuguhkan santapan rohani dalam pewartaan Injil Yohanes tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Bukan secara kebetulan bahwa pada hari ini gereja juga menetapkannya sebagai hari komunikasi. Bukankah doa itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah? Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa untuk para muridnya agar mereka menyadari akan satu hal ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah sebabnya saya mengutip ayat ini di awal renungan kita pada hari ini. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Saudara-saudari terkasih, beberapa hari ke depan hingga hari raya Pentakosta, umat Allah berdoa mohon turunnya Allah Roh Kudus dalam kehidupannya. Tuhan Yesus juga sudah mendoakan mereka agar mereka semakin mengandalkan satu-satunya Allah yang telah mengutus Yesus Kristus, dan olehnya mereka dijanjikan akan menerima roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang berasal dari Bapa yang satu dan sama. Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan mereka untuk berdoa Bapa kami, tetapi Dia sendiri berdoa kepada Bapa dan mendoakan kita yang diajarnya untuk mengimani Allah satu-satunya sebagai Bapa yang berfirman melalui Yesus Kristus yang diutusnya. Dalam doanya itu, Tuhan Yesus menegaskan kepada Bapa bahwa Ia telah mengkomunikasikan firman-Nya kepada para pengikut dan murid-Nya, dan mereka telah menerimanya. Saudara-saudari terkasih, timbul pertanyaan dalam hati. Mengapa Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya? Apakah saudara tahu jawabannya? Saya menemukan jawabannya begini. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, para pengikutnya. Tuhan Yesus minta kepada Bapanya agar mereka yang diberikan Bapa kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah meninggalkan kita dengan naik ke surga. Namun sebelum itu Dia sudah mendoakan kita supaya kita tetap percaya kepadanya, dan supaya kita percaya kepada Bapa yang telah mengutus dirinya.
Tujuan doa Yesus supaya kita percaya kepada Bapa yang telah mengutus dirinya. Tujuan doa Yesus untuk para pengikutnya sesungguhnya hanya satu, agar mereka beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal tidak lain dan tidak bukan memiliki keyakinan iman akan kebenaran yang tak terbantahkan, yaitu bahwa Yesus Kristus yang turun ke dunia, hadir di tengah umat manusia, menderita sengsara dan bangkit pada hari ketiga, dan yang telah naik ke surga. Tuhan Yesus mendoakan kita para pengikutnya untuk taat setia pada firman Allah yang diwartakannya kepada kita. Untuk maksud itu, Dia telah menjanjikan roh kebenaran juga memahami dengan penuh untuk bukan saja tahu firman-Nya, melainkan juga memahami dengan penuh keyakinan bahwa hanya Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Allah Bapa jika tidak melalui Anak, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita ingat dan camkan. Tuhan Yesus sangat peduli akan kita yang percaya dan mengandalkan dirinya. Tuhan Yesus tahu kita rapuh dan lemah, dan karena itu Ia minta kepada Bapa untuk menjaga dan memelihara kita agar memiliki iman yang teguh dan kuat kepadanya. Pada hari komunikasi sedunia ini, gereja menghendaki kita untuk tidak meninggalkan doa sebagaimana yang dijanjikan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi, kalau kita berdoa novena Roh Kudus, kita sedang dilatih dan dididik untuk percaya akan kuasa doa yang dapat membuka pintu-pintu surga dan kerahiman Allah yang mencintai kita. Kalau kita berkomunikasi dengan sesama kita, biarlah sarana-sarana komunikasi yang ada menjadi sarana yang mendekatkan kita satu dengan yang lainnya. Juga memberikan peneguhan akan pentingnya bersaudara, peduli, dan berbela rasa dengan semua orang. Kemajuan zaman memudahkan kita berkomunikasi, namun tetaplah kita mengandalkan Tuhan dan kasih-Nya yang mempersatukan kita. Apakah aku percaya bahwa doa Yesus telah menguatkan kita untuk mengandalkannya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami iman yang hidup, yang mengandalkan janji Tuhan Yesus. Ia akan memberikan kami roh kebenaran. Tambahkanlah iman kami, agar kami selalu rindu mendengarkan firman-Nya. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.